Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tentunya kita hidup berdampingan dengan orang lain dan kita harus menjalin relasi yang baik dengan sesama. Semua aktivitas yang kita lakukan tentu membutuhkan komunikasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dasar bagi kita sebagai manusia. Melalui komunikasi, kita dapat memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain, dan komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang baik juga. Melalui pembelajaran dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi selama 1 semester ini, saya belajar bahwa teologi dan komunikasi sangat erat kaitannya dengan bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi dan berteologia secara sistematis dan efektif. Teologi dan komunikasi juga sangat terkait dengan relasi-relasi, baik relasi dengan sesama maupun relasi dengan Sang Pencipta. Sama seperti Allah menciptakan dunia ini, Tuhan juga berkomunikasi terlebih dahulu. Tuhan dan ciptaannya juga terhubungkan karena ada komunikasi. Juga manusia sebagai ciptaan memerlukan komunikasi dalam pencarian Tuhannya atau berteologi. Pencarian manusia akan sesuatu yang transenden atau yang disebut dengan berteologi sangat memerlukan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Jadi dapat disimpulkan kegiatan berteologi tidak akan dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Teologi komunikasi merupakan pelayanan misi gereja untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan kabar baik tentang keselamatan cinta kasih Allah kepada umat ciptaannya dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pewartaan, komunitas, atau persekutuan, serta pelayanan penuh kasih. Komunikasi menjadi sebuah prinsip untuk mengajarkan teologi, sehingga teologi dapat dipahami dengan baik oleh semua orang, bahkan dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam. Allah telah menyediakan berbagai sarana untuk kita menyebarluaskan firman dan karya kerasulannya, sehingga upaya ini dapat memberikan jawaban-jawaban atas banyak pertanyaan dan kebutuhan umatnya. Sehingga teologi dan komunikasi sangat berkaitan erat, di mana gereja dapat menjalankan misi dan pelayanannya untuk mewartakan Injil dan karya keselamatan Allah. Sebagaimana misi gereja dan pelayanan yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan Allah kepada ciptaannya. Dalam hal ini, teologi komunikasi mencermati keseluruhan teologi dalam sudut pandang komunikasi. Teologi Alkitabiah melacak segala cara-cara serta isi komunikasi Allah di dalam Alkitab. Oleh karena itu, dalam pelayanan dan penyampaian firman Tuhan, komunikasi sangat diperlukan. Pendekatan terhadap teologi dan komunikasi bermuara pada teologi komunikatif. Hal ini merupakan upaya untuk menyajikan dan mengajarkan teologi sedemikian rupa sehingga teologi dapat dipahami secara lebih mudah oleh umat biasa. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan dan menyebarluaskan firman dan penebusan Allah kepada manusia harus dipahami dengan baik oleh orang awam dengan komunikasi bahasa yang baik, menarik, dan menghidupkan suasana. Melihat realitas saat ini, berbagai masalah terjadi di lingkungan sekitar dan lingkungan gereja mungkin terjadi akibat dari kesalahpahaman dan tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Begitu juga konflik dan perpecahan terjadi karena tidak ada relasi yang baik dengan sesama, dan semua ini hanya dapat diselesaikan dengan mendapat solusi dengan cara dialog atau berkomunikasi. Sehingga dari sini saya lebih menyadari betapa pentingnya komunikasi dalam berteologi, membangun relasi yang baik, mewujudkan kebaikan dan kedamaian. Dan dari sini juga saya lebih tahu bagaimana berkomunikasi yang baik melalui etika komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat menghargai dan memahami satu sama lain.